Tak ada yang tahu persis kapan semuanya mulai berubah. Tapi orang-orang di sekitar lereng Tawangmangu selalu mengingat satu hal, kolam milik Pak Joyo tak pernah sepi. Ikan lelenya gemuk-gemuk, berenang seperti berebut napas, dan panennya tak pernah gagal, bahkan saat peternak lain mengeluh air mulai keruh dan pakan mahal. Pak Joyo adalah lelaki tua dengan pandangan kosong dan punggung sedikit membungkuk. Ia tinggal di rumah kayu sederhana, berdinding anyaman bambu, di tepi hutan yang perlahan merangsek ke pemukiman. Setiap hari, sebelum matahari menyentuh pucuk Gunung Lawu, Pak Joyo sudah ada di bibir kolam. Bukan satu, bukan dua, tapi 7 kolam lele membentang rapi di belakang rumahnya, berunda-unda dari kolam pertama di atas, hingga kolam ke-7 yang selalu tertutup kabut tipis, bahkan saat matahari sedang terik. Kolam ke-7 itu berbeda. Tak ada yang pernah diajak Pak Joyo ke sana. Tak ada suara kecipa air, hanya keheningan yang pekat dan kadang, desis lirih seperti napas ditahan dari dalam lumpur. Dulu, sebelum semua ini dimulai, Pak Joyo adalah peternak biasa. Ia memelihara lele seperti orang lain, memberi pakan pelet dan bangkai ayam dari pasar. Ia menjual lelenya di pasar Karangpandan, kadang menitipkan ke warung-warung makan. Uangnya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari dan membeli beras untuk istrinya, Bu Narti, yang sudah sepuh dan mulai pikun. Namun semuanya berubah setelah malam itu. Malam saat badai turun dengan angin menggulung pepohonan, dan suara gemuruh terdengar bukan dari langit, melainkan dari dalam tanah. Tanah di belakang rumah Pak Joyo retak, dan sebuah lubang hitam terbuka tepat di bekas kolam ke-7 yang kering selama bertahun-tahun. Tidak ada air di sana sebelumnya, hanya tanah keras yang retak. Tapi malam itu, air muncul entah dari mana, menggenang dalam hitungan menit, dan lele-lele Pak Joyo mulai menggila. Ikan-ikan itu bergerak tak seperti biasa. Mereka meloncat, menabrak sisi kolam, dan satu demi satu, lele dari kolam lain berenang ke arah kolam ke-7. Mereka seperti dipanggil. Dan Pak Joyo, yang seharusnya ketakutan, hanya berdiri dia memandangi semuanya dengan mata terbuka lebar. Sejak malam itu, ia tak lagi memberi pakan biasa. Ayam bangkai dari pasar tak disentuh lelenya. Mereka mogok makan. Pak Joyo panik. Ia mencoba memberi potongan daging sapi dari dapur, lalu sisa nasi, hingga roti basi. Tapi kolam ke-7 tetap sunyi, dan lele-lele itu seperti mengambang dalam meditasi kelam. Sampai suatu hari, seekor anjing liar ditemukan mati tak jauh dari rumahnya. Tubuhnya utuh, tanpa luka, hanya tergeletak di rumputan seperti tertidur. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Pak Joyo memandangi bangkai itu lama. Ia lalu menyeretnya perlahan ke kolam ke-7. Membuangnya tanpa kata. Saat itu pula, kolam menggeliat. Air beriak. Lele-lele bergerak seperti digerakkan oleh sesuatu. Mereka mengerubungi bangkai anjing itu, dan dalam hitungan menit, tak ada sisa daging tersisa. Hanya tulang bersih, seputih batu, yang mengambang sesaat sebelum tenggelam ke dasar kolam. Malam itu, Pak Joyo tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kegirangan. Besok paginya, lele-lele dari kolam ke-7 bertelur 2 kali lebih banyak. Tubuh mereka mengilap, panjang, dan beratnya melebihi ukuran normal. Ketika dibawa ke pasar, 1 ekor bisa dijual seharga 3 kali lipat. Warung-warung berebut ingin jadi pelanggan tetap. Permintaan naik drastis, dan uang Pak Joyo mulai menumpuk dalam kaleng-kaleng roti di bawah kasur. Tapi anjing mati tidak selalu tersedia. Pak Joyo mulai mencari hewan liar lain, biawak, tikus sawah, bahkan burung hantu yang terjatuh dari pohon. Ia mencarinya setiap malam, membawa senter dan karung. Tapi lele-lele kolam ke-7 makin rakus. Mereka tak mau menunggu. Suara dari kolam makin sering terdengar, bukan suara air, tapi seperti bisikan dari dasar lumpur. Lebih segar, lebih hangat. Bukan hewan. Pak Joyo pura-pura tidak dengar. Tapi bisikan itu datang terus. Saat ia duduk di dapur, saat menanak nasi, saat Bu Narti mengigau di kamar sambil menyebut nama anak mereka yang sudah lama meninggal.
Suara itu datang dari dasar kolam, menembus tanah, merayap ke lantai rumah. Malam demi malam, tubuh Pak Joyo makin kurus. Tapi uangnya makin banyak. Kolam-kolamnya kini seperti emas cair. Setiap 2 minggu panen, dan setiap panen menghasilkan lebih dari 10 juta rupiah. Ia mulai membeli sawah, membangun pagar beton di sekeliling rumah, dan mengganti atapnya dengan genteng mahal dari Solo. Tapi tak satu pun dari tetangganya pernah diundang masuk. Mereka hanya melihat dari kejauhan, menyaksikan perubahan itu dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri. Karena anehnya, sejak kolam ke-7 aktif, desa itu mulai sepi pelayat. Orang-orang yang meninggal selalu dikuburkan cepat, tak sempat lagi diratapi lama-lama. Tubuh mereka lenyap lebih dulu sebelum sempat dibawa ke pemakaman. Dan keluarga korban hanya bisa menangis di atas gundukan tanah kosong. Polisi pernah datang, tapi tak ada bukti. Tak ada jejak. Dan di saat semua orang gelisah, kolam Pak Joyo justru terus bergemuruh, seolah tertawa dari balik air yang tak pernah jernih. Pak Joyo berdiri di bibir kolam ke-7 malam itu, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena suara-suara yang makin sering berbicara dari dasar lumpur. Mereka memanggilnya dengan nada manis sekaligus mengancam, menggoda dan menuntut. Seolah ada sesuatu di balik air itu yang tak hanya lapar, tapi juga ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa. Malam itulah, untuk pertama kalinya, Pak Joyo tak bisa menahan dorongan dalam dirinya. Ia mengambil senter dan keranjang rotan kosong, lalu berjalan meninggalkan rumah. Tak tahu arah pasti, hanya mengikuti desir angin dan bisikan yang semakin jelas menyusup di telinganya. Langkahnya membawanya ke hutan pinus tua di sisi barat desa, tempat orang-orang enggan singgah bahkan di siang hari. Akar-akar besar menyembul dari tanah seperti tangan raksasa yang menggeliat. Daun-daun kering menutupi jalur setapak, tapi kakinya tahu kemana harus menuju. Seakan telah disusun. Seolah ada jejak yang tak kasat mata memandu setiap langkahnya. Ia berhenti di bawah pohon paling besar di sana. Pohon tua berlumut, dengan batang yang retak seperti mulut menganga. Tepat di akar pangkalnya, tanah tampak lebih gembur. Dan tanpa pikir panjang, Pak Joyo mulai menggali. Tangannya masuk ke dalam tanah basah, merogoh lebih dalam, hingga jarinya menyentuh sesuatu yang keras, kotak kayu tua, terikat dengan tambang anyaman kelapa. Ia menariknya keluar perlahan. Kotak itu tak berat, tapi menggetarkan. Seolah isinya berdenyut. Ketika dibuka, di dalamnya ada satu benda saja, sebuah kitab tua, kulitnya dari kulit binatang yang mengeras dan menghitam. Di halaman pertamanya tertulis dengan tinta hitam pekat, Ritual Pangonan Sungsang. Pak Joyo menatap tulisan itu lama. Nafasnya berat. Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Setiap lembaran berisi gambar-gambar yang membuat perutnya mual, tapi juga entah mengapa memikat. Kitab itu berbicara. Bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Setiap halaman seperti mengalirkan bisikan langsung ke kepalanya. Tentang kekayaan yang tak akan habis. Tentang tubuh-tubuh yang memberi nyawa bagi keberlangsungan kolam. Tentang makhluk penjaga lumpur yang sudah menanti ratusan tahun untuk diberi makan kembali. Dan syaratnya sederhana. Awali dengan bangkai. Akhiri dengan tubuh segar. Pak Joyo memejamkan mata. Gambar-gambar itu muncul dalam pikirannya, seperti ditanam paksa. Ada ritual pemanggilan, ada tata cara menyiapkan kolam agar jadi pintu antara dunia. Dan yang terpenting, jangan memberi makan tubuh yang masih hidup. Jika tubuh itu masih bernyawa, kolam akan menolak. Jika tubuh itu segar namun mati, kolam akan menyambut dengan lahap. Itulah mengapa anjing mati diterima. Dan itulah mengapa kini, manusia dibutuhkan. 3 hari setelah menemukan kitab itu, Pak Joyo melaksanakan ritual pertama. Ia mengambil sesajen yang disebutkan, air dari 7 mata sumur berbeda, potongan daging ayam hitam, seutas rambut dari istri sendiri, dan 1 butir telur bebek yang dierami selama 44 malam. Semua disatukan dalam wadah tanah liat, lalu dikubur tepat di dasar kolam ke-7, saat tengah malam, dengan bulan purnama menggantung seperti mata tunggal.
Ketika wadah itu pecah di dasar lumpur, air kolam berubah warna. Kabut turun perlahan. Dan suara dari dalam kolam menjadi lebih dalam, lebih jelas. Sekarang kau tahu. Sekarang kau mengerti. Bahwa padaku tubuh yang terakhir bernafas di dunia ini. Pak Joyo seperti kehilangan kendali. Ia tidak lagi merasa jijik, takut, atau bersalah. Kitab itu telah membuka sesuatu dalam dirinya, sebuah ruang gelap yang selama ini ia pendam. Rasa cinta pada istri dan ingatan pada anak yang telah lama meninggal, terkikis oleh hasrat untuk terus memberi makan kolam dan menjaga panen tetap deras. Malam berikutnya, tubuh pertama ditemukan. Bukan hasil pembunuhan. Tapi tubuh seorang lelaki tua yang baru saja meninggal di rumahnya, 3 rumah dari tempat tinggal Pak Joyo. Keluarga korban tengah bersiap untuk menjemput ambulans guna membawa jenazah ke rumah sakit. Tapi saat pagi datang, tubuh itu sudah tak ada. Kasur bekas tubuhnya hanya basah dan dingin. Orang-orang panik. Polisi dipanggil. Tapi tak ditemukan jejak apapun. Seolah tubuh itu menguap. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, Pak Joyo sudah menyelinap masuk lewat celah dinding belakang rumah korban. Tubuh itu ia gendong pelan, dibungkus kain sarung, dan digelincirkan ke kolam ketujuh seperti persembahan sunyi. Dan ketika tubuh itu menyentuh air, kolam mendidih pelan. Lele-lele berenang cepat, menyambutnya seperti tamu agung. Tak butuh waktu lama, tubuh itu ditarik ke dalam lumpur, dan keesokan paginya, telur-telur lele membludak. Semenjak saat itu, perburuan dimulai. Pak Joyo tak lagi menunggu mayat datang. Ia mulai mencari, mencatat, bahkan diam-diam mendatangi rumah-rumah orang sakit dan sekarat. Ia menjadi sosok asing yang berjalan di malam hari, berbekal gerobak kecil berlapis terpal. Gerobak itu tak pernah kosong. Selalu ada sesuatu di dalamnya. Kadang hanya kain putih basah, kadang pula setengah tubuh yang tak sempat dikubur. Kolam ketujuh makin makmur. Tapi Pak Joyo makin kehilangan dirinya sendiri. Bu Narti, istrinya, tak lagi menyapanya. Matanya kosong, seperti tahu ada yang telah berubah. Ia tak makan, tak bicara, hanya duduk menatap dinding. Dan suatu pagi, ia ditemukan tak bernyawa di sudut kamar. Orang-orang menyangka ia wafat karena usia. Tapi hanya Pak Joyo yang tahu bahwa malam sebelumnya, kolam ketujuh bersenandung pelan, dan airnya bergelombang seperti menanti kedatangan seorang tamu istimewa. Pak Joyo berdiri di bibir kolam ketujuh malam itu, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena suara-suara yang makin sering berbicara dari dasar lumpur. Mereka memanggilnya dengan nada manis sekaligus mengancam, menggoda dan menuntut. Seolah ada sesuatu di balik air itu yang tak hanya lapar, tapi juga ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa. Malam itulah, untuk pertama kalinya, Pak Joyo tak bisa menahan dorongan dalam dirinya. Ia mengambil senter dan keranjang rotan kosong, lalu berjalan meninggalkan rumah. Tak tahu arah pasti, hanya mengikuti desir angin dan bisikan yang semakin jelas menyusup di telinganya. Langkahnya membawanya ke hutan pinus tua di sisi barat desa, tempat orang-orang enggan singgah bahkan di siang hari. Akar-akar besar menyembul dari tanah seperti tangan raksasa yang menggeliat. Daun-daun kering menutupi jalur setapak, tapi kakinya tahu kemana harus menuju. Seakan telah disusun. Seolah ada jejak yang tak kasat mata memandu setiap langkahnya. Ia berhenti di bawah pohon paling besar di sana. Pohon tua berlumut, dengan batang yang retak seperti mulut menganga. Tepat di akar pangkalnya, tanah tampak lebih gembur. Dan tanpa pikir panjang, Pak Joyo mulai menggali. Tangannya masuk ke dalam tanah basah, merogoh lebih dalam, hingga jarinya menyentuh sesuatu yang keras, kotak kayu tua, terikat dengan tambang anyaman kelapa. Ia menariknya keluar perlahan. Kotak itu tak berat, tapi menggetarkan. Seolah isinya berdenyut. Ketika dibuka, di dalamnya ada satu benda saja, sebuah kitab tua, kulitnya dari kulit binatang yang mengeras dan menghitam. Di halaman pertamanya tertulis dengan tinta hitam pekat, ritual pangonan sungsang. Pak Joyo menatap tulisan itu lama. Nafasnya berat.
Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Setiap lembaran berisi gambar-gambar yang membuat perutnya mual, tapi juga entah mengapa memikat. Kitab itu berbicara. Bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Setiap halaman seperti mengalirkan bisikan langsung ke kepalanya. Tentang kekayaan yang tak akan habis. Tentang tubuh-tubuh yang memberi nyawa bagi keberlangsungan kolam. Tentang makhluk penjaga lumpur yang sudah menanti ratusan tahun untuk diberi makan kembali. Dan syaratnya sederhana. Awali dengan bangkai. Akhiri dengan tubuh segar. Pak Joyo memejamkan mata. Gambar-gambar itu muncul dalam pikirannya, seperti ditanam paksa. Ada ritual pemanggilan, ada tata cara menyiapkan kolam agar jadi pintu antara dunia. Dan yang terpenting, jangan memberi makan tubuh yang masih hidup. Jika tubuh itu masih bernyawa, kolam akan menolak. Jika tubuh itu segar namun mati, kolam akan menyambut dengan lahap. Itulah mengapa anjing mati diterima. Dan itulah mengapa kini, manusia dibutuhkan. 3 hari setelah menemukan kitab itu, Pak Joyo melaksanakan ritual pertama. Ia mengambil sesajen yang disebutkan, air dari 7 mata sumur berbeda, potongan daging ayam hitam, seutas rambut dari istri sendiri, dan 1 butir telur bebek yang dierami selama 44 malam. Semua disatukan dalam wadah tanah liat, lalu dikubur tepat di dasar kolam ke-7, saat tengah malam, dengan bulan purnama menggantung seperti mata tunggal. Ketika wadah itu pecah di dasar lumpur, air kolam berubah warna. Kabut turun perlahan. Dan suara dari dalam kolam menjadi lebih dalam, lebih jelas. Sekarang kau tahu. Sekarang kau mengerti. Bahwa padaku tubuh yang terakhir bernafas di dunia ini. Pak Joyo seperti kehilangan kendali. Ia tidak lagi merasa jijik, takut, atau bersalah. Kitab itu telah membuka sesuatu dalam dirinya, sebuah ruang gelap yang selama ini ia pendam. Rasa cinta pada istri dan ingatan pada anak yang telah lama meninggal, terkikis oleh hasrat untuk terus memberi makan kolam dan menjaga panen tetap deras. Malam berikutnya, tubuh pertama ditemukan. Bukan hasil pembunuhan. Tapi tubuh seorang lelaki tua yang baru saja meninggal di rumahnya, 3 rumah dari tempat tinggal Pak Joyo. Keluarga korban tengah bersiap untuk menjemput ambulans guna membawa jenazah ke rumah sakit. Tapi saat pagi datang, tubuh itu sudah tak ada. Kasur bekas tubuhnya hanya basah dan dingin. Orang-orang panik. Polisi dipanggil. Tapi tak ditemukan jejak apapun. Seolah tubuh itu menguap. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, Pak Joyo sudah menyelinap masuk lewat celah dinding belakang rumah korban. Tubuh itu ia gendong pelan, dibungkus kain sarung, dan digelincirkan ke kolam ke-7 seperti persembahan sunyi. Dan ketika tubuh itu menyentuh air, kolam mendidih pelan. Lele-lele berenang cepat, menyambutnya seperti tamu agung. Tak butuh waktu lama, tubuh itu ditarik ke dalam lumpur, dan keesokan paginya, telur-telur lele membludak. Semenjak saat itu, perburuan dimulai. Pak Joyo tak lagi menunggu mayat datang. Ia mulai mencari, mencatat, bahkan diam-diam mendatangi rumah-rumah orang sakit dan sekarat. Ia menjadi sosok asing yang berjalan di malam hari, berbekal gerobak kecil berlapis terpal. Gerobak itu tak pernah kosong. Selalu ada sesuatu di dalamnya. Kadang hanya kain putih basah, kadang pula setengah tubuh yang tak sempat dikubur. Kolam ke-7 makin makmur. Tapi Pak Joyo makin kehilangan dirinya sendiri. Bu Narti, istrinya, tak lagi menyapanya. Matanya kosong, seperti tahu ada yang telah berubah. Ia tak makan, tak bicara, hanya duduk menatap dinding. Dan suatu pagi, ia ditemukan tak bernyawa di sudut kamar. Orang-orang menyangka ia wafat karena usia. Tapi hanya Pak Joyo yang tahu bahwa malam sebelumnya, kolam ke-7 bersenandung pelan, dan airnya bergelombang seperti menanti kedatangan seorang tamu istimewa. Namun, malam itu, sesuatu yang lain mulai muncul. Mimpi-mimpi aneh datang menghantui warga desa. Bukan mimpi biasa yang sekadar berlalu saat pagi menjelang, tapi mimpi yang terasa nyata, membekas dalam jiwa,
meninggalkan rasa takut dan kecemasan yang sulit dijelaskan. Mereka melihat sosok lelaki dengan wajah yang tak utuh, tubuhnya membusuk pelan tapi matanya tetap menatap tajam, mengikut dari dalam kegelapan. Setiap malam, panggilan itu semakin keras. Warga mulai mengeluh insomnia. Bayangan hitam selalu hadir di sudut kamar, menunggu untuk diakui atau mungkin ditakuti. Beberapa orang yang pernah mendekati kolam ketujuh mengaku mendengar suara bisikan lembut dari air, suara yang mengajak untuk ikut masuk ke dalam dunia yang penuh kabut dan keheningan. Pak Joyo, di sisi lain, mulai merasakan kehadiran itu. Suara-suara di dalam kolam bukan lagi bisikan manis yang mengajak dan memanggil, tapi jeritan lirih yang menusuk hati. Mereka menuntut lebih banyak. Lebih banyak tubuh yang diserahkan pada lumpur. Mereka semakin rakus. Ketika malam jatuh, Pak Joyo berdiri di tepi kolam, menatap air keruh yang beriak. Tubuhnya lelah, namun ia tahu ini belum berakhir. Kolam itu bukan lagi sekadar sumber penghidupan, tapi juga sumber ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Waktu itu juga, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi pada ikan-ikan lele di kolam. Tubuh-tubuh kecil itu berubah bentuk, kulitnya tampak lebih kasar, matanya bersinar merah dalam gelap, dan gerakannya semakin cepat dan tidak wajar. Beberapa warga yang memancing di malam hari melaporkan ikan-ikan itu seakan menjerit sebelum mereka ditangkap. Sosok makhluk yang tak kasat mata mulai menyebar ke dalam mimpi warga. Mereka merasa dilihat dan diawasi dari balik bayang-bayang. Anak-anak kecil yang biasanya ceria berubah pendiam, menatap kosong ke arah kolam. Bahkan, binatang peliharaan yang biasa ramah tiba-tiba menghindar dan menggeram pada arah kolam. Pak Joyo menyadari bahwa ia telah membuka pintu yang tak bisa ia tutup lagi. Makhluk penjaga kolam, yang selama ini ia anggap sebagai sumber berkah, kini menjadi entitas yang haus dan penuh dendam. Ia tak bisa membayangkan bagaimana caranya mengendalikan kekuatan itu tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Namun, obsesi dan rasa takut kehilangan harta membuatnya terus mencari tubuh yang bisa ia persembahkan. Ia mulai memasuki malam-malam dengan perasaan gelisah, melangkah ke rumah-rumah warga yang baru kehilangan orang terkasih, mengintai dan mencari kesempatan untuk mendapatkan apa yang kolam tuntut. Desa yang dulu damai berubah menjadi lautan ketakutan yang terselubung. Orang-orang mulai menutup pintu rapat-rapat saat malam tiba, takut akan bayangan dan bisikan yang tak terlihat. Rasa percaya antara tetangga pun memudar, karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Suatu malam, seorang pemuda yang tinggal tak jauh dari kolam tiba-tiba hilang tanpa jejak. Warga yang mencari hanya menemukan jejak basah dan bekas goresan di tanah dekat kolam. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan yang tersisa hanyalah suara lele yang berdengung keras dari dalam air. Pak Joyo semakin terjebak dalam labirin gelap ini. Ia mulai bermimpi buruk tentang wajah-wajah yang tak dikenalnya, berteriak meminta tolong, menudingnya sebagai penyebab segala bencana yang menimpa desa. Tapi di balik ketakutannya, ia tetap berusaha bertahan. Kolam adalah hidupnya. Tidak ada pilihan lain. Di dalam kesunyian malam, ia mendengar suara berat, seperti napas panjang yang berasal dari dalam lumpur. Sebuah suara yang tidak bisa ia abaikan. Suara itu memerintahkan, mengingatkan, bahwa semuanya harus dibayar dengan harga yang mahal. Pak Joyo tahu, ia tidak sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Suara napas panjang dari dalam lumpur itu terus bergema dalam pikiran Pak Joyo, seperti ancaman yang tak pernah berhenti mengusik ketenangannya. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Desa yang dulunya penuh dengan tawa dan suara riuh kini berubah menjadi penjara sunyi yang dipenuhi kegelapan dan ketakutan. Setiap langkah Pak Joyo terasa berat, seperti menarik rantai yang mengikat hidupnya ke sebuah takdir kelam yang tidak bisa ia elakkan. Dalam kesendirian, Pak Joyo semakin sering berdiri di tepi kolam, menatap air keruh yang kini tampak lebih pekat dan gelap, seolah menampung semua rahasia dan penderitaan yang tak terucapkan. Kolam itu tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang biasa, melainkan pangkalan kekuatan gelap yang menuntut pengorbanan terus-menerus. Hari-hari berlalu, dan tubuh-tubuh yang hilang satu persatu mulai ditemukan dalam kondisi yang membuat jantung siapapun berdegup kencang. Tidak ada luka yang jelas,
Hanya tubuh yang tergeletak dengan wajah yang penuh ketakutan, seolah menyimpan cerita yang belum sempat terungkap. Namun, yang paling mengerikan adalah perubahan yang terjadi pada kolam lele milik Pak Joyo. Ikan-ikan yang biasanya jinak ini berkelompok menjadi sosok yang menyeramkan. Sirip mereka berubah menjadi tajam seperti pisau, gerakan mereka cepat dan tak terduga, menimbulkan ria air yang menyerupai bisikan dari dasar neraka. Pak Joyo sendiri merasakan perubahan itu dalam tubuhnya. Setiap kali ia menyentuh air kolam, seakan ada kekuatan asing yang merayap masuk ke dalam darahnya, mengubahnya sedikit demi sedikit menjadi makhluk yang berbeda dari dirinya yang dulu. Suatu malam, saat bulan tertutup awan gelap dan angin mendung menerpa, Pak Joyo mendengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Namun, saat dibuka, tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah udara dingin dan bayangan samar yang seolah menyelinap masuk tanpa diundang. Ketakutan mulai merayap masuk, tapi Pak Joyo mengusirnya dengan alasan bahwa semua ini hanya efek dari pikirannya yang lelah. Ia harus kuat, karena kolam itu semakin menuntut banyak hal. Pada malam berikutnya, suara bisikan dari dalam air berubah menjadi teriakan yang menusuk. Makhluk-makhluk tak kasat mata mulai muncul di sekitar kolam, memperlihatkan wujud yang menakutkan. Bayangan manusia dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar, mengeluarkan suara serak yang membuat siapapun merinding. Pak Joyo berusaha menghindar, tapi setiap langkahnya membawa dirinya semakin dekat dengan kehancuran. Rasa takut dan putus asa bertabrakan dalam dirinya. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, obsesi untuk menjaga kolam agar tetap subur, agar ikan-ikan lelenya tetap hidup, meski dengan harga yang semakin mahal. Di tengah kekacauan itu, warga desa mulai mengumpulkan keberanian untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berbisik tentang kutukan, tentang roh-roh jahat yang bersemayam di dasar kolam, dan tentang Pak Joyo yang berubah menjadi sosok asing yang tidak mereka kenal lagi. Sebuah pertemuan rahasia digelar di balai desa, tempat mereka mencoba mencari cara untuk menghentikan teror yang telah merenggut ketenangan mereka. Namun, tidak ada satupun yang berani mengambil langkah berani, karena mereka tahu, kolam itu bukan hanya milik Pak Joyo, melainkan milik makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka. Pak Joyo sendiri mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia merasa seperti dijebak dalam tubuhnya sendiri, menjadi boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kadang ia menangis dalam kesunyian, merindukan masa ketika hidupnya masih sederhana dan damai. Namun, semua itu kini hanya menjadi kenangan yang semakin pudar. Kolam ketujuh telah menjadi kutukan, dan Pak Joyo adalah penjaga setianya, terikat oleh janji dan dosa yang tak bisa ia batalkan. Saat malam tiba, kolam itu kembali bergelombang, memanggil, menuntut. Dan di sana, di tepi air yang hitam pekat, Pak Joyo berdiri, menatap kosong ke arah yang tak terlihat, menunggu takdir yang semakin dekat dan tak bisa ia elakkan. Malam itu, udara terasa semakin berat, seperti ditumpuk oleh rahasia dan bisikan yang tak terucapkan. Angin dingin berhembus pelan, menyapu permukaan kolam yang berubah menjadi cermin gelap, memantulkan bayangan-bayangan samar yang bergeliat di dalam air. Warga desa yang sebelumnya diam mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka tidak lagi hanya takut pada bayangan dan bisikan, tapi pada kenyataan yang mulai menggerogoti kehidupan mereka. Setiap malam, korban baru ditemukan tergeletak di sekitar kolam. Wajah mereka dipenuhi rasa takut yang menolak pergi, seakan mereka membawa rahasia mengerikan yang tidak bisa diceritakan. Pak Joyo, yang kini berubah menjadi sosok yang nyaris asing bagi dirinya sendiri, semakin tenggelam dalam penderitaan batin. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil tidak bisa dikendalikan. Makhluk-makhluk dari dasar kolam bukan hanya menghisap tenaga dan harapan, tapi mulai merenggut nyawa yang sangat berarti bagi desa. Di bawah sinar rembulan yang samar, kolam itu tampak seperti portal ke dunia lain. Pak Joyo tahu bahwa makhluk-makhluk yang menghuni sana bukan sekadar ikan biasa. Mereka adalah entitas gelap yang haus akan pengorbanan manusia. Suara-suara yang berasal dari dalam kolam kian menjadi teriakan yang memekakan, bergema sampai ke dasar hati. Kegilaan mulai merambat di dalam diri Pak Joyo. Setiap langkahnya penuh dengan ketakutan sekaligus keputusasaan. Ia terperangkap dalam pusaran kekuatan jahat yang ia ciptakan sendiri. Kadang ia bertanya-tanya apakah ini hukuman atas keserakahannya atau sebuah kutukan yang diturunkan turun-temurun tanpa alasan jelas.
Warga yang dulu hanya berbisik mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan kengerian mereka. Suara-suara gemerisik di antara pepohonan dan bisikan dalam gelap mulai menyebar ke seluruh desa. Anak-anak menangis dalam pelukan ibu mereka, sementara orang tua meratap dalam doa dan harapan yang perlahan memudar. Kematian bukan lagi sebuah kata yang menakutkan, tapi sebuah kenyataan yang selalu mengintai. Seorang pemuda yang dulu pernah tertawa ceria kini ditemukan tergeletak di pinggir kolam dengan tubuh yang dingin dan mata yang kosong. Tubuhnya tidak memiliki luka luar, namun wajahnya tampak seperti menyimpan rahasia kengerian yang mendalam. Pak Joyo semakin sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok arwah yang menghampiri, menuntut balas atas dosa-dosanya. Mereka datang dengan tatapan penuh dendam, membawa kisah-kisah pilu tentang kehidupan yang direnggut terlalu cepat. Mimpi itu bukan sekadar bayangan, tapi pengingat pahit akan kenyataan yang terus membayanginya setiap detik. Desa yang dulu hidup dengan penuh harapan kini berubah menjadi tempat di mana setiap sudut menyimpan bayangan kegelapan. Warga mulai kehilangan rasa percaya, takut bahwa siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata, seperti mata yang selalu mengawasi dari balik kegelapan. Pak Joyo merasa dirinya semakin tenggelam dalam kehampaan. Ia tidak lagi mampu membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali ia mendekati kolam, suara-suara mengerikan menyambutnya, memanggilnya dengan nada yang mengancam. Namun, ia tahu bahwa kolam itu adalah sumber kekuatannya, sekaligus sumber kehancurannya. Ketika malam semakin dalam, sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, mengajaknya untuk menyerah dan melepaskan segala sesuatu. Tapi Pak Joyo menolak. Ia bertekad untuk bertahan, meski harus membayar dengan nyawanya sendiri. Ia sadar bahwa jalan yang telah dipilihnya tidak mungkin kembali, dan bahwa dia harus menghadapi konsekuensi yang menanti. Dalam kesunyian malam, kolam itu kembali beriak. Dari permukaan air yang gelap muncul sosok yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bayangan manusia dengan mata merah yang memancarkan kekuatan dan ancaman. Sosok itu menatap Pak Joyo dengan penuh penghakiman, mengingatkan bahwa semua telah diatur sejak awal. Pak Joyo tahu, pertarungan terakhir akan segera dimulai. Ia harus menghadapi bayangan yang selama ini menghantuinya, menghadapi kesalahan dan dosa yang telah ia kumpulkan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, dia bersiap menghadapi nasibnya yang telah lama menanti di dasar kolam yang hitam pekat. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, sementara suara air yang beriak pelan menambah kesunyian yang mencekam. Segala beban yang selama ini ia tanggung terasa makin berat, seperti batu besar yang menekan dada dan menghambat napas. Pak Joyo menatap permukaan air yang gelap, menyadari betapa dalam dan luasnya jurang yang telah dia ciptakan dengan pilihannya sendiri. Kolam itu bukan sekadar tempat memelihara lele, melainkan sebuah perangkap hidup yang menghisap jiwa dan harapan. Ia merasa terasing di antara makhluk yang lahir dari keserakahan dan keputusasaan, dan di malam itu, ia tahu waktunya telah tiba. Saat kaki-kakinya melangkah perlahan menuju pinggir kolam, bayangan gelap mulai bergerak-gerak di bawah permukaan. Sosok yang dulu hanya menjadi bisikan kini muncul nyata, menampakkan diri dengan mata merah menyala penuh amarah dan dendam. Suara air berubah menjadi erangan, kemudian menjadi raungan yang menghancurkan keheningan malam. Pak Joyo merasakan sesuatu yang menyesakkan dadanya, seolah-olah seluruh beban dosa dan kesalahan mengalir masuk ke dalam tubuhnya, memenuhi setiap sudut jiwa. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku, terperangkap dalam jerat takdir yang ia buat sendiri. Makhluk itu semakin mendekat, dan kegelapan di sekitar kolam berubah menjadi tirai hitam yang membungkus dirinya. Dalam kekalutan itu, kenangan tentang awal mula semuanya dimulai muncul dengan jelas di benaknya. Ketika ia pertama kali menemukan kitab tua yang menjanjikan kekayaan dengan imbalan jasad ayam bangkai, lalu beralih ke daging manusia segar demi hasil yang lebih banyak dan cepat. Setiap pilihan yang dibuatnya menambah jarak antara dirinya dengan kemanusiaan yang dulu ia miliki. Kini, semua itu seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Wajah-wajah korban yang pernah ia lihat dalam kondisi dingin dan penuh ketakutan menghantui pikirannya tanpa henti. Ia tahu, mereka bukan hanya menjadi bahan bagi pesugihan itu, tapi juga menjadi saksi bisu kehancurannya sendiri. Tiba-tiba, tangan yang dingin dan kasar menyentuh bahunya.
Tubuh Pak Joyo gemetar hebat, namun ia tidak bisa menghindar. Suara serak dan berat keluar dari mulut makhluk itu, seperti bisikan dari dunia lain yang menghakimi setiap langkah dan niatnya. Ini saatnya membayar, katanya tanpa suara, namun setiap kata terasa menembus hingga ke dalam hati. Pak Joyo merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke bawah permukaan kolam. Air yang dingin itu tidak lagi terasa seperti air, melainkan seperti pasir yang terus menelan dirinya ke dalam kegelapan tanpa batas. Ia berjuang, berusaha mencari cahaya, tapi yang ia temui hanyalah gelap dan kehampaan. Ketika tubuhnya tenggelam ke dasar kolam, ia merasakan sebuah kedamaian aneh yang datang bersamaan dengan rasa sakit yang dalam. Di sana, di kedalaman yang tak terbayangkan, ia berhadapan dengan bayangan-bayangan dari masa lalu dan takdir yang telah lama menunggu untuk ditebus. Warga desa yang selama ini hidup dalam ketakutan dan duka mulai merasakan perubahan. Kolam yang dulu penuh dengan teror dan makhluk gelap kini mulai surut, airnya jernih kembali, dan ikan lele yang jinak muncul di permukaan. Suara-suara bisikan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menenangkan. Namun, meski kolam itu telah berubah, bayangan dan kisah Pak Joyo tetap hidup dalam ingatan mereka. Sebuah peringatan bahwa keserakahan dan keputusasaan bisa membawa seseorang ke jurang kehancuran yang tak terelakkan. Desa perlahan kembali bangkit, tapi bekas luka yang ditinggalkan kolam ketujuh akan selalu menjadi cerita yang tak terlupakan. Pak Joyo telah pergi, tertelan oleh konsekuensi dari pilihan yang pernah ia buat. Namun, kisahnya mengingatkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar dalam mengejar kekayaan dan kekuasaan. Dan bahwa kadang, dalam kegelapan terdalam, cahaya bisa muncul dari pengorbanan dan penebusan. Ketika fajar menyingsing di atas desa kecil itu, kolam tampak tenang, seolah tak pernah menyimpan rahasia kelam. Tapi siapa yang tahu, mungkin di suatu tempat, di kedalaman lain, bayangan gelap masih mengintai, menunggu waktu untuk bangkit kembali.